Sekarang saya minta penjelasan kenapa kitab Bapak dikatakan suci. Silakan dijawab. Ya kalau memang dari sananya Bu, memang Yesus itu kan suci, anak suci gitu. Sedangkan kalian aja pun Bapak tidak, mengakui Pak, bahwa Bapak di bisa nggak dalam bedakan? Al-Quran itu Pak, yang emang udah Nabi misalnya. Isa itu kan itu Muhammad Pak, kan yang Nabi saya tanya itu apa, Pak? diturunkan Yang saya sama tanya Tuhan itu kitab kan, suci, Pak. benar nggak? Ada yang nggak tertulis di Pak, Al-Quran? yang saya tanya itu kitab suci. Bapak nggak bisa bedain kitab suci sama Tuhan. Bapak gimana? Bapak normal nggak sih? Yang saya Ibu, tanya itu kenapa kitab Ibu Bapak tahu dikatakan nggak? suci? Apa nggak baca Al-Quran itu? Coba lihat dulu Bu, ada itu tertulis itu bahwa Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dan bahwa Islam itu agama benar gitu loh. Jadi saya nggak ada urusan dengan coba tunjukkan dulu bahwa ibu itu udah sepenuhnya agama Muslim. Kenapa saya harus membuktikan kepada Anda kalau saya sepenuhnya Muslim? Emang Anda siapa? Keuntungan bagi saya membuktikan apa? Dapat untung kan apa itu saya? Kan ada di situ bertanya, kan saya kan bertanya. Itu bukan bertanya, itu memerintahkan saya. Itu Anda komando tadi itu, perintah itu. Coba tunjukkan, itu bukan bertanya, bertanya. Nah, makanya Anda belajar. Anda yang nggak sekolah kayaknya. Bertanya itu diawali dengan kalimat tanya. Contoh, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Coba tunjukkan, itu bukan kalimat tanya, tapi itu kalimat perintah. Anda yang nggak sekolah ini, makanya sekolah. Kalau memang kayak gitu syaratnya, saya bertanya Ibu ya, kenapa Nabi Silakan, Muhammad dari itu tadi saya sampai 9 istrinya? Coba. Karena beliau mampu. Mampu ya? Iya dong, kalau nggak mampu nggak mungkin lah dia nikah sampai segitu. Oh iya ya. Nah, iya itu dong. Jawabannya ya? Iya emang itu jawabannya. Kenapa emang? Kenapa Tuhanmu nggak nikah? Ya justru Yesus nggak nikah gitu. Nggak mampu. Kan, karena dia roh dia gitu. Dia nggak kan. mampu. Allah sebenarnya. Nggak, Yesus mampu nggak menikah menurut kamu?
Menurut kamu Yesus mampu nggak menikah? Ya, dibilang mampu karena dia kan karena utusan dari Tuhan dia gitu. Yang saya tanya mampu nggak? Bahwa Bukan dia saya itu tanya nggak dia bisa utusan menikah. hantu atau mampu atau tidak. Saya nggak tanya bisa. Bisa itu beda dengan mampu. Mampu itu memang dianya sendiri itu tidak diberi kemampuan. Kalau bisa itu pilihan. Yang saya tanya adalah dia mampu nggak sebagai Tuhan menikah? Kalau Nabi Muhammad istrinya banyak karena dia mampu, diberi kemampuan dan diberi kebisaan, dia juga bisa. Nah, yang saya tanya itu adalah Tuhan Anda yang memiliki kekuatan 100% Tuhan itu mampu tidak menikah? Normal nggak dia laki-laki? Laki-laki normal nggak? Bisa dia beristri lebih dari 9 karena mampu Saya gitu ya. belum dijawab Pantasan itu pertanyaannya. untuk apanya, yang Saya belum pengikutnya itu dijawab mau- pertanyaannya. mau apa juga nggak termasuk dosa Bu ya. Oh, mana ada Itu nggak begitu? dianggap Itu ada dosa gitu fitnah ya? itu. Itu ada fitnah itu. Di dalam Islam Apa itu fitnah? Dari bukan mana pertanyaan jalurnya itu fitnah? dulu ya. Memang Anda bilang, itu- "Oh, itu Anda kok- karena menyimpulkan. Oh, berarti makanya pengikutnya itu banyak itu nggak berdosa ya." Itu bukan pertanyaan itu. Itu adalah pernyataan statement Anda tentang agama saya. Yang saya turu Anda itu bertanya. Saya menjelaskan, Anda yang bertanya. Tapi kenapa Anda yang memberikan statement? Umat Islam Iya, Bu. menikah Ini, lebih Bu, dari ya. satu tidak berdosa. Dengar dulu, Bu. Pak, Bapak kalau seandainya di sini mau buang-buang waktu saya, Pak, Bapak turun boleh loh, Pak. Saya nggak paksa Anda ke sini loh, karena meyakinkan lalat bahwa sampah itu bau itu tidak bisa. Meyakinkan monyet bahwa berlian lebih berharga daripada pisang itu sulit, Pak. Nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Saya hanya mau bicara dengan orang-orang yang akalnya jalan. Nah, ciri-ciri orang yang akalnya jalan adalah pertama, ketika dia bertanya, pertanyaannya itu jelas adalah pertanyaan. Kedua, ketika dijelaskan, ya, sebodoh-bodohnya orang kalau dia tidak paham dia akan mempertajam, bukan malah kabur kemana-mana gitu loh. Kalau Bapak belum tentu mengerti penjelasan saya lalu Bapak kemana-mana, ini Bapak tidak niat untuk diskusi, tapi Bapak ingin memperlihatkan, mohon maaf, ketidaktahuan Bapak. Dan saya sebenarnya nggak tega memperlihatkan kebodohan orang-orang di depan 1,2 orang ini, karena itu perbuatan zolim. Maka saran saya adalah kalau Bapak tidak mengerti, lebih baik Bapak bertanya, "Bunda Ike, I love you," ya, bunda aku guys, ya. Jadi kalau Bapak misalnya sudah bertanya, saya yang jawab. Kalau saya menjawab, Bapak diam. Nah, Bapak di sini mau bertanya atau mau menjelaskan? Silakan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya mau jelaskan aja Bu. Oke, sekarang saya minta penjelasan kenapa kitab Bapak dikatakan suci. Silakan dijawab. Ya kalau memang dari sananya Bu, memang Yesus itu kan suci, anak suci gitu. Sedangkan kalian aja pun Bapak tidak, mengakui Pak, bahwa Bapak di bisa nggak dalam bedakan? Al-Quran itu Pak, yang emang udah Nabi kesana. Isa itu kan, itu Muhammad kan Pak, yang Nabi saya tanya itu apa, Pak? diturunkan Yang saya sama tanya Tuhan itu kitab kan- suci, Pak. Benar nggak? Ada yang nggak tertulis Pak, dalam yang Quran? saya tanya itu kitab suci. Bapak nggak bisa bedain kitab suci sama Tuhan. Bapak gimana? Bapak normal nggak sih? Yang saya Ibu, tanya itu kenapa kitab Bu, Bapak tahu dikatakan nggak? suci? Apa nggak baca Al-Quran itu? Coba lihat dulu Bu. Ada itu tertulis itu bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang diutuskan Allah, itu mau diutuskan Tuhan itu Nabi Isa. Isa itu Teman-teman ya, teman-teman, itu kenapa apologet Islam ini adalah orang-orang yang kesabarannya itu betul-betul diuji. Orang yang kita ajak ngobrol tuh kayak gini guys. Kita nanya, saya mau menjelaskan saja. Yaudah, jelasin kenapa kitabmu suci. Ya karena Tuhan saya memang dari sananya suci. Membedakan kitab saja dengan Tuhannya dia nggak bisa guys. Gimana dia mau tahu beda Tuhan sama domba? Kitab aja sama orang aja dia nggak bisa bedain. Kitab sama Tuhan aja nggak bisa bedain. Yang ditanya itu adalah kenapa kitabmu suci. Kok kau jawab ya Tuhan saya kan memang dari sananya suci.
Kalau seandainya kalian terlalu awam tentang diksi bahasa Indonesia, belajarlah bahasa Indonesia. Kalau seandainya kalian misalkannya tidak punya uang untuk belajar bahasa Indonesia, daftar sama Messi ya, kami yang bayarkan kalian bahasa Indonesia. Kalau enggak, kami akan turunkan orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, fasih berbahasa Indonesia, mengajarkan kalian bahasa Indonesia. Jangan seperti ini. Saya sudah bilang dari tadi, saya tidak mau menunjukkan kebodohan orang lagi di sini, karena yang saya mau adalah mengedukasi publik di sini. Bapak kalau seandainya tidak mampu menjelaskan, Bapak bertanya saja. Ya, jangan jadi orang itu NPD, narcissistic personality disorder. Kalau punya kemampuan katakan, kalau tidak mampu katakan, tidak perlu memaksakan diri, ya. Seperti itu. Oke, saya tanya, Bapak kesini tuh tujuannya mau ngapain? Silakan dijawab. Bapak kesini tujuannya mau ngapain? Silakan dibuka mic-nya, Pak. Pak, silakan dibuka mic-nya, Pak. Teman-teman jangan lupa di subscribe YouTube aku Rifa MOW, Uni Rifa MOW. YouTube aku ada 2 teman-teman, yang ada nama akunya sebenarnya YouTube aku 3, tapi yang ada nama akunya 2 ya. Yang satu lagi itu Jendela Ilmu, belum eksis ya. Yang 2 sudah eksis ya, Uni Rifa MOW. Kalau ada Uni Rifa tanpa MOW itu bukan punya saya ya, yang jumlah subscribernya 140-an ribu. Selain itu bukan punya saya ya, saya tidak bertanggung jawab dengan isi konten tersebut ya. Punya saya cuman Uni Rifa MOW TV dan juga Mesia X Uni Rifa. Oke, Chris, silakan turun ya, Chris ya, kalau jadi berhala di sini ya. Nah, teman-teman, saran saya, ayo di sini teman-teman boleh belajar ya. Kalian boleh belajar, kalian boleh bertanya. Yang tidak boleh adalah kalian menggila di sini ya. Jangan menggila di sini ya. Kita nggak butuh orang-orang gila. Sudah terlalu banyak orang-orang gila di dunia ini ya. Nggak usah ditambahin lagi ya. Ya, Yohanes, silakan. Di sini Oten bertanya saja. Nih, Oten bertanya saja. Di sini Oten bertanya. Halo, silakan dibuka mic-nya. Jangan ditutup. Kalau naik ke atas dibuka mic-nya. Ya, silakan. Bertanya saja. Agamanya apa, bro? Islam. Gak ada agama Islam, bro. Orang yang mengatakan agamanya Islam itu adalah orang yang paling munafik. Kenapa? Di satu sisi dia menistakan agama Kristen, dan di satu sisi dia menistakan agama Islam. Itu orang yang paling, itu bahkan orang ini mengencingi kedua agama ini, bahkan menghujat kedua agama ini. Ya. Jadi tidak ada namanya agama Islam. Yang ada itu adalah agama Kristen atau agama Islam. Ya. Orang yang mengatakan dirinya Islam adalah orang yang menghina kedua agama ini, atau orang yang memang ingin memancing kekeruhan dalam dunia lintas agama. Ya, silakan turun di bawah, oke? Nggak usah naik lagi ya, bro. Naik ke Bunda Korla aja, bu. Korla Idol ya. Kau mending naik di Korla Idol, mana tau kau dapat duit ya. Oke, jadi teman-teman Islam, itu kenapa para apologet Islam ini termasuk orang yang kalau dia bisa tenang kayak Pastor Loading ya, itu luar biasa. Karena yang dihadapi orang-orang seperti tadi, ditanya apa jawabnya apa. Saya mencoba untuk ini ya, mencoba untuk bersabar, karena saya pengen betul-betul mengedukasi. Tapi yang terjadi adalah saya mendengarkan lagi dan lagi dan lagi pernyataan-pernyataan yang tidak berbobot sama sekali gitu. Ya, yang ditanya apa, dijawab apa. Lebih baik kalian menjadi orang yang tidak tahu tapi mau tahu dan ingin tahu, daripada kalian sok tahu gitu. Ya, daripada kalian sok tahu. Di sini kesempatan kalian adalah bertanya saja, dan 5 tema kita bahas di sini sekaligus ya. Oke, kita bahas tentang ketuhanan. Sekali lagi saya katakan, ketuhanan ini adalah tema yang paling sering dibahas di antara debat lintas agama. Dan tentang ketuhanan ini adalah, kalau Kristen ini adalah perkara yang paling penting yang harus dibahas, tapi perkara yang paling sulit juga ya dipahami ya. Sekali lagi saya tekankan ya, tentang ketuhanan adalah materi yang paling wajib mudah dipahami, tetapi ini yang paling sukar dipahami di dalam agama Kristen. Kenapa? Karena konsep kekristenan tentang Tritunggal ada konsep yang tidak make sense atau tidak rasional, dan itu pun bukan secara eksplisit bisa dipahami. Makanya bapak-bapak gereja mengatakan bahwa Trinitas itu adalah misteri.
Nah, yang kedua, kitab suci. Kitab suci ini masih belum terjawab ya. Apa alasan Bible itu dikatakan suci? Ini masih belum terjawab. Apa alasannya kita belum tahu sama sekali. Kenapa Bible ini dikatakan suci? Kalau Al-Quran kenapa dikatakan suci? Kita bisa menjawab 1000 jawaban. Nah, kemudian tentang kenabian. Kenabian ini adalah hal yang paling senang juga saya bahas, di mana kita punya parameter kenabian. Ya, nabi-nabi Islam itu maksum, terjaga karakternya, dan mereka bukan orang-orang yang senang dan gemar bermaksiat. Ini adalah nabi-nabi. Kita punya standarisasi. Tapi di Kristen anehnya adalah kalau kita lihat nabi-nabi di Kristen, ada yang cabul, bersundal, ada yang mengambil istri orang. Nah, makanya saya tanya nih, karakteristik nabi dalam agama Kristen itu apa? Ternyata sama saja dengan orang-orang yang kelakuannya biadab. Jadi tidak ada syarat, maksudnya tidak ada syarat eksplisit kenapa seseorang itu bisa dikatakan nabi. Yang lanjut adalah hukum-hukum di agama Kristen ini juga biasanya kalau kita diskusi dengan kawan-kawan Kristen kita, itu hukum-hukumnya itu gak jelas. Contoh, hukum kasih. Hukum kasih itu bagaimana cara berbuat kasih kepada dirimu, itu sampai sekarang kita juga masih bingung gitu. Ajarannya seperti apa? Nah, fakta di lapangan. Jadi umat Kristen ini mengenal bahwa lihat ajaran itu dari buah perbuatannya. Pertanyaannya adalah, apa salah satu sikap oten secara mayoritasnya memperbaiki peradaban. Contoh, saya kasih contoh deh. Kalau ditanya, emang di Islam ada? Oh, ada. Kalau di Islam kita akan berikan contoh di mana dulu ada sebuah kisah sewaktu orang Kristen dikejar-kejar di Jerman oleh rombongan Nazi. Hitler mengejar orang Yahudi. Pada waktu itu orang Kristen menghabisi nyawa orang Yahudi dan korbannya sampai 6 juta jiwa tuh. Nah, pada waktu itu mayoritas Islam di Polandia itu berbohong untuk menyelamatkan orang Yahudi. Ini adalah sikap mayoritas, keberanian mereka yang bisa menyelamatkan orang-orang dari kematian. Itu sikap terbaik. Yang kedua adalah bagaimana ilmu pengetahuan dari Islam itu justru memperbaiki peradaban. Nah, yang saya tanya adalah, ada nggak sikap mayoritas Kristen? Jangan ambil 1, 2, 3 karena itu juga belum tentu bisa dibuktikan. Misalnya, ada nggak peradaban Kristen ini memperbaiki peradaban? Kalau kita cross check, justru malah sebaliknya. Peradaban Kristen malah merusak peradaban, seperti adanya inkuisisi, adanya Holocaust, kemudian adanya perburuan penyihir, Dark Age, kegelapan, kolonialisme. Nah, itu justru memperburuk peradaban gitu. Maka bisakah teman-teman Kristen memberikan kepada kami data eksplisit dan konkret bahwasanya umat Kristen secara mayoritas pernah membuat sebuah sikap yang memperbaiki peradaban seperti itu ya? Menjajah itu perbuatan buruk, memperbudak itu perbuatan buruk, membunuhi anak-anak yang tidak berdosa itu perbuatan buruk. Ada tidak perbuatan yang kontra dari itu, perbuatan baik yang dilakukan oleh mayoritas Kristen ketika mereka menjadi otoritas tertinggi seperti itu? Oke, kita sapa di sini sudah kedatangan tamu kita. Halo, selamat malam. Sorry ini ada musik ini, aduh bro, jangan ada musik ya sister. Kalau ada musik jangan naik guys ya, karena kita live di YouTube ya. Nah, sekali lagi, tema paling tinggi ini adalah tema yang paling wajib dipahami dengan mudah, tapi justru menjadi hal yang paling sulit untuk dipahami oleh umat Kristen. Tema kedua, tema terpenting juga, gak kalah pentingnya, adalah tema yang kalau ditanya ini jawabannya gak ada yang jelas. Apa alasan Bible dikatakan suci? Sampai detik ini pun kita belum dapat yang jelas. Tentang kenabian, syarat sebagai nabi di Kristen, ada satu syaratnya, yaitu harus Israel. Maka kalau seandainya orang Kristen mengatakan syarat menjadi nabi di Kristen adalah orang Israel, itu sama saja mengatakan bahwa Tuhan itu rasis, karena Tuhan mengambil nabi hanya dari etnis, bukan karena dari akhlaknya. Seperti itu ya. Kalau Tuhannya umat Islam itu memilih yang dimuliakan dari sisi akhlaknya, bukan karena dia itu adalah keturunan tertentu, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang rasis. Seperti itu ya. Jadi buat kalian silakan bertanya saja, karena kalau kalian menjelaskan takutnya nanti malah makin ribet nanti ya. Makin ribet nanti. Nah, teman-teman kalau ingin tahu metode komparasi dari kelima tema ini, itu ada di mesiah.org, situs yang saya buat untuk menjawab dan memberikan komparasi berusaha secara akademik tema-tema yang kita bahas, yang biasa kita bahas di sini. Nah, ayat-ayat Bible teman-teman. Halo Pipiu. Halo Pak Pipiu.
Oke, izin ya, saya turunkan dulu ya Pak ya. Sepertinya kalau yang kepencet saya turunkan aja ya. Oke. Halo Tatu. Halo. Halo Tatu. Halo Trans 9. 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 Handphonenya satu-satu aja Pak, dihidupin Pak. Halo Trans 9. Dibuka mic-nya. Ya, yang noise nggak usah naik dulu ya guys. Halo Bang Suma. Aduh noise banget Pak. Teman-teman yang noise nggak usah naik dulu ya, nggak usah naik dulu ya. Cari tempat yang agak sedikit ini, baru kita ngobrol, oke? Halo Box. Halo. Ya halo Bolt. Kau naik hanya untuk turun ya. Oke, Bang Suma, ini yang kedua kali. Kalau bisa dikondusifkan situasi di sana. Silakan Bang Suma. Halo. Halo Bang Suma. Masih muter. Teman-teman ya, untuk kali ini saya tidak terlalu banyak waktu ya, karena saya juga harus menjaga ini ya, menjaga stamina juga. Belum naik juga ya Bang Suma. Halo, silakan dibuka mic-nya Bang. Muter terus. Ku ingin kau tahu. Halo Pak Eru. Halo Putri Sulung. Assalamualaikum. Muslim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Enggak Bu, turun aja Mbak. Oke. Mbak Putri, ada yang mau Ya disampaikan? alhamdulillah, cuman pengen silaturahmi aja. Nanti kalau ada yang turun, mau naik turun saja saya. Oke, terima kasih Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat diskusi lintas agama yang beredar di platform TikTok atau di YouTube, selalu kita akan dibuat bingung atas penjelasan tentang hal-hal yang sangat penting. Ini 5 hal penting ya, ini hal mendasar ya. Dalam materi Kristologi ini penting sekali. Terkait tentang ketuhanan, ini kalau salah memahami Tuhan, gimana mau bicara selanjutnya? Ini adalah rangkaian pertama. Ini kalau kita ada rangkaian ya, ini yang pertama nih, tentang ketuhanan yang pertama. Dan masalahnya adalah di dalam agama Kristen ini perkara yang paling sulit untuk dipahami. Ya, ini yang paling sulit untuk dipahami. Nah, ini juga nih, ini rangkaian kedua nih. Kalau kita bilang rangkaian materi yang wajib kita pahami di dalam keagamaan, agama ini ya, agama ya, gitu ya. Tetapi justru kelima hal ini yang paling sulit untuk dijelaskan oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena setelah saya berdiskusi dengan saudara-saudara kita Kristen, yang menjadi permasalahan itu adalah bukan
ya kalau kita bilang sebenarnya apa ya, bukan mereka tuh otaknya bermasalah atau tidak, tetapi sumber dari informasi ini tuh sudah bermasalah sejak semula. Karena teman-teman kita Kristiani mendapatkan informasi dari orang-orang yang sudah dikatakan yang memiliki karakter tidak jujur dan tidak jelas. Seperti kitabnya teman-teman Kristen itu kan secara epistemologi kan tidak jelas sumbernya, apakah dari seseorang yang jujur atau tidak. Sementara kita sebagai umat Islam mengetahui tentang agama itu dari orang yang wajib jujur, karena para nabi itulah kenapa si nabi itu wajib memiliki sifat syidik atau amanah. Nandar, bentar Nandar, gue ke toilet dulu ya. Nandar, gue ke toilet dulu Nandar, sambil ngecas handphone bentar. Nandar jangan dimatiin Nandar. Jangan matiin bentar. Gas. Ini banyak yang naik tapi fotonya mana ini? Banyak yang naik nih. Salah naik atau apa ini? Teman-teman komen yang oton siapa? Yang naik 24 muslim semua ya. Apa salah pencet ini? Nandar. Oke, Kristen muslim Pak. Oh, Kristen dong. Oke, nunggu Nirifa dulu ya, narsumnya Nirifa. Sabar ya Pak. Loh, kamu enggak masuk? Saya enggak, saya lagi ini. Men. Saya lagi tiduran soalnya. Sabar ya. Jadi sebenarnya Nandar, permasalahan satu itu sebetulnya tuh. Jadi permasalahan itu hanya antara GAWH dilawan oleh ALOET gitu aja loh, masalah utama tuh. Jadi Yahweh yang Maha Pencipta. Salah Pak. Kok ngeteni iki di pase. Ayo maksudnya gitu loh. Aku lagi PW iki. Jadi permasalahan utama cuma itu. Dari Yahweh yang Maha Pencipta itu dilawan oleh ALOET itu aja loh. Bukan dilawan oleh itu, Tuhan apa-apa. pasti itu. Tuhan manusia itu Bang. Bukan, Mana ada Tuhan berbentuk manusia? Bukan Tuhan tuh Rob, Tuhan tuh. Rob itu manusia boleh apa boleh. Tuhan bisa apa aja. Loh. Allah mah ada bentuk kayu Anda. Allah ada bentuk kayu Tuhan jadi manusia. Coba tunjukkan. Lah daripada Allah dipotong kayu. Allah dari batang berkayu. Jadi manusia tunjukkan dalilnya. Loh. Coba. Tuhan itu firman Tuhan. Jadi manusia. Firman Tuhan dari manusia. Oh ya, kalau di Muslim ada Allah dari potong kayu itu loh, batang pohon kayu yang dinilai itu, betul Anda. Jadi permasalahan utama itu hanya Yahweh yang Maha Pencipta dilawan oleh Allah itu aja loh, itu utama. Jadi bahasan itu intinya cuma itu. Jadi Allah itu melawan Yahweh yang Maha Pencipta itu aja, karena semua ciptaan sudah ada. Sebelum Allah ada itu sudah diciptakan oleh Yahweh gitu loh, itu aja. Jadi sumber permasalahan cuma itu. Jadi mau cari manapun itu sumber masalahnya. Jadi Yahweh yang Maha Pencipta itu menciptakan yang ada, kemudian dilawan oleh ALOET yang juga mengatakan sebagai pencipta, itu aja. Jadi permasalahan itu utama itu. Kamu cari manapun cuma itu. Ya, di Alkitab pencipta adalah Yahweh yang Maha Pencipta. Di Quran yang ada 7 abad setelah Yesus naik surga itu baru kemudian ada ALOET. Itu loh maksudnya itu. Jadi kamu bahas yang ayat lainku sebetulnya percuma, karena utama sebenarnya itu. Kalau mau fair langsung aja bahas sumbernya. Sumber masalah itu. Jadi sumber permasalahan itu adalah cuman itu aja. Ya. Jadi Allah yang dari negeri Mekah itu melawan Yahweh yang Maha Pencipta, itu aja.
Jadi mau nyari apa-apa nanti kamu dulu Alkitab gini-gini, tidak mungkin Alkitabnya Yahweh itu tidak mungkin salah, gitu loh. Karena dia adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, gitu loh. Jadi misalnya Anda tuh apa namanya membuat macam-macam bahas ini percuma, karena sumbernya tak itu. Sumbernya apa? Sebenarnya adalah Allah yang muncul abad 7. Allah di Mekah itu melawan Yahweh yang Maha Pencipta, itu aja. Mau cari manapun nanti kembalinya ke situ kembalinya. Jadi kembalinya permasalahannya nanti cuma itu. Jadi simpel itu. Cuman itu di eksesif banyak karena sampai ke turunannya banyak sekali kemudian gitu loh. Karena semua nabi di Alkitab tuh nggak ada ditulis oleh Allah, nggak ada. Semua ditulis oleh Yahweh yang Maha Pencipta. Semua nabi di Alkitab itu ditulis oleh Yahweh yang Maha Pencipta. Kemudian seperti nama Abraham itu yang pilih nama tuh Yahweh. Maka Allah tidak tahu nama kenapa ganti Ibrahim, tidak tahu artinya. Kalau Yahweh tahu nama artinya Abraham itu apa, karena dia beri nama itu. Yahweh juga memerintahkan Abraham untuk sunat sebagai perjanjian dia. Itu bukan Allah itu, bahkan di Quran ada sunat kayak gitu. Kalau mau jujur loh ya, jujur gitu ya. Sepertinya kalau misalnya Israel di Mesir itu pasti Allah nggak tahu detailnya bagaimana waktu nyebrangnya si Laut Merah tuh. Kalau Yahweh tahu semua, bagaimana dia datang dalam awan, bagaimana datang tiang api, ada semua. Kenapa? Karena Yahweh yang Maha Pencipta, dia yang milih Israel itu. Lah kemana kemudian setelah Allah ada itu, maka benci Israel yang dipilih oleh Yahweh yang Maha Pencipta. Kenapa? Karena Allah memerintahkan musuh orang Yahudi. Jadi Allah itu benci orang Yahudi yang dipilih oleh Yahweh yang Pencipta, dan akhirnya semua orang Muslim membenci orang Yahudi yang dipilih oleh Yahweh yang Pencipta itu, gitu loh. Maka siang malam orang Muslim itu melawan Yesus, melawan Alkitabnya Yahweh yang Maha Pencipta itu loh. Itu aja masalahnya itu. Jadi kalau Anda pengen bahas mah itu, jadi antara di Alkitab itu nggak ada nama Allah itu, tidak ada. Dan nama itu baru muncul 600 tahun setelah Yesus naik surga itu. Jadi kalau misalnya Anda pengen kupas jauh sumber pokok masalahnya dulu. Pokoknya cuma itu masalahnya. Nanti kalau mau bahas yang lain itu nanti. Utamanya dulu cuma itu. Utamanya adalah Yahweh Maha Pencipta telah mencipta segala yang ada. Dia mengutus para nabinya. Bahkan Allah tuh kan tidak banyak tuh yang diutus. Tidak jelas siapa diutus. Kalau Yahweh jelas, ada Nabi Yeremia, ada Elia, ada Daniel, lengkap semua. Bahkan Allah tidak tahu apa isinya Mazmur. Kita Mazmur itu haleluya loh. Pujian haleluya, pujian untuk Yahweh. Gitu loh. Jadi kalau Anda tanya orang Muslim, apa sih yang kita Mazmur? Tidak tahu, jangankan kamu, coba tanyakan Allahmu. Jibril tahu tidak tahu. Karena apa itu? Karena kitab Mazmur adalah kitab untuk memuliakan Yahweh, maka lagunya haleluya. Itu loh dalam kitabnya Mak Daud itu. Maka dalam 10 perintah Tuhan di Alkitab, perintah Yahweh itu juga nggak ada di Quran. Kenapa? Karena Yahweh secara khusus itu, dan nama dia nama yang Maha Kudus tidak bisa diganti, itu. Jadi kalau Anda mungkin mau belajar bahasa Ibrani, Anda mengerti. Jadi apa namanya, Yahweh itu nama yang tidak bisa diganti. Cuma orang Israel tidak menyebut nama, maka dia punya Adonai. Orang Israel punya Bapa. Cuma itu aja. Tapi permasalahan sumber utama pokok masalahnya itu adalah satu. Kelamaan Pak, kelamaan. Ini kelamaan dia. Ya sudah, nanti terang ya, bermasalah karena Allah EWT melawan Yahweh yang Maha Pencipta itu aja. Silakan Anda bahas nanti baru ke lain-lainnya, itu aja. Buktinya aku bisa nunjukin, boleh kita bukti, silakan. Mengerti kan? Itu jawabannya ya. Ini jawabannya.
Ini salah, ini jawabannya. Oke, thank you. Nulis nggak gua, Nandar? Aman. Oke. Halo Doni. Doni. Mana kotaknya? Oke. Ini yang naik banyak banget, tapi nggak tahu salah pencet apa gimana ya. Apa karena formasinya kayak gini? Coba. Nggak tahu. Nggak tahu apa yang terjadi, Nandar. Tapi mereka tuh ditarik nggak bisa loh aku nggak bisa tarik mereka, Nandar. Kayaknya yang bisa naikin orang cuma lu. Gue nggak bisa. Lu moderator, coba lu turun naik lagi. Nggak bisa gua. Nggak, maksudnya bisa, tapi mereka pas gua naikin mereka tuh kayak tidak terhubung kayak gitu. Bisa. Ya halo, aku hanya wayang. Agamanya apa? Nulis ya, Nandar ya. Ada suara-suara TV atau apa nggak? Nggak ada dibilang dari tadi, nggak ada, aman. Halo, aku hanya wayang. Silakan perkenalkan agamanya apa. Buat teman-teman yang tidak ada kepentingan buat naik, nggak usah naik ya, nggak perlu naik ke atas, oke? Tidak perlu naik ke atas karena itu buang-buang waktu ya. Di bawah saja. Halo teman-teman, jangan hina orang Kristen ya. Orang Islam jangan coba-coba hina orang Kristen. Kasihan mereka itu mereka tuh cuma 6% di Indonesia, terbelah-belah lagi denomnya. Udahlah sedikit pecah belah lagi. Masa kita mau ejek-ejek mereka? Ya nggak usah ya, biarin aja mereka. Ya mungkin dengan cara bersikap bodoh mereka pikir akan ada empati dari umat Islam yang pengen jadi Kristen. Kita kan nggak pernah tahu ya. Contohnya kayak bapak tadi, nggak usah diejek ya. Mungkin bapak tadi tuh pengen banget memasukkan orang ke Kristen. Mereka udahlah sedikit pecah-pecah lagi, denomnya banyak lagi ya. Kasihan sih gitu, kalau aku aja kasihan sih, nggak tega anakku. Udah itu 6% udah OTW 4% loh guys ya. Kita udahlah mayoritas kita yang paling besar Sunni lagi ya kan. Organisasi kita Muhammadiyah NU, organisasi besar lagi di sini ya. Masa kita mau melawan Kristen? Jangan, terlalu kecil mereka untuk dilawan mas. Bukan cuma sedikit, 6% doang ya. Itu pun pecah-pecah lagi, kasihan ya begitu. Jadi buat teman-teman semua ya, nggak perlu, karena kita udah tahu semua, kita udah paham semua kok mereka itu gimana ya. Kita udah ngerti seperti apa mereka itu. Halo Lita Jo. Aduh noise sekali Kak Lita, maaf kakak turun dulu ya. Halo, account ngambrun. Agamanya apa ngambrun? Apa agamanya ngambrun? Islam, Mbak. Oke, ada yang mau disampaikan? Enggak. Oke. Mereka udahlah sedikit, denomnya banyak. Mereka suka rebutan ini guys. Si Mikana bilang Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Tritunggal bilang tidak. Mereka udah sesama mereka udah baku hantam ya. Halo Pak Ahmad Sujadi. Halo Pak Ahmad Sujadi. Halo. Yang naik, yang bertanya ya, yang mau diskusi ya, yang bertanya dan yang mau diskusi. Yang tidak ada kepentingan gak usah naik ya sayang ya. Brother-brotherku ya. Tidak usah naik kalau nggak ada kepentingan ya. Ini kayaknya salah pencet semua nih ya. Salah pencet semua nih ya. Oke. Nah oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah jadi kenapa orang
nih yang sangat menyedihkan adalah orang-orang Kristen seperti Bapak tadi, kemudian orang-orang Kristen yang terbiasa menghujat itu. Yang menyedihkan adalah mereka tidak berubah-berubah, guys. Masih begitu-begitu aja. Dari dulu tuh begitu-begitu aja gitu loh kelakuannya. Itu yang membuat kita sedih. Padahal kita sudah berulang-ulang menjelaskan, sudah berulang-ulang memberikan pengetahuan, tapi masih saja mereka ya seperti itu aja. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena mereka memang sebenarnya itu tahu mana benar mana salah, tapi mereka tidak membutuhkan benar dan salah. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana cara terbaik untuk menghujat agama Islam, memancing atau membuat kita bereaksi, dan kemudian reaksi kita itu yang akan di framing. Contoh, kalau ada teman-teman misalnya nih, ketika dihujat mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita bereaksi, maka nanti reaksi itu takutnya di framing. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Kalau teman-teman menonton channel-channel penghujat Kristen, lebih baik teman-teman tinggalkan, karena itu ada larangannya itu. Barang siapa yang melihat ayat-ayat Allah diolok-olok, maka lebih baik tinggalkan, karena nanti itu hanya akan membuat kalian sakit hati. Nggak mungkin ada orang Islam yang, sorry ya aku bilangnya gini, tidak mungkin ada orang Islam yang masuk Kristen karena penjelasan Kristen, itu nggak mungkin. Kebanyakan orang-orang di luar Islam yang masuk urusan atas perut gitu. Ayo kita coba cari tahu, coba tunjukkan satu orang yang masuk ke dalam agama Kristen karena penjelasan Kristen yang dianggap ilmiah. Coba tunjukin. Nggak ada, tidak ada. Tapi kalau orang yang masuk Islam karena penjelasannya ilmiah itu ada. Nah, kita mau tunjukin Taipuddin Ibrahim itu mana ada masuk Islam karena dia mengerti Islam dan Kristen, no, tapi karena pengen menikahi wanita Kristen. Dan kebanyakan dari mereka tuh urusannya kalau nggak perut, kalau nggak di bawah perut. Nah, kalau kita memang bisa membuktikan, kalau Kristen bisa membuktikan ada orang yang pindah keyakinan ke Kristen karena ilmu pengetahuan, kita uji saja. Ilmu pengetahuan apa yang mensupport kebenaran agama Kristen, itu yang kita perlukan ya. Ilmu pengetahuan apa yang mensupport agama Kristen. Ilmu pengetahuan filosofi apa atau ilmu apa, silahkan kita diskusikan ya, dan diskusi dengan cara baik, nggak usah menghujat, tidak perlu tantrum ya. Kalau mau menggunakan ayat di Al-Quran boleh, tapi dengan catatan ikuti cara memahaminya dengan kaidah ilmiah, bukan dengan seenaknya saja, seperti itu ya. Gitu ya. Ilmu matematika tuh udah dirusak sama agama Kristen. 3 itu nggak mungkin 1. Kalian mau kemana saja kalau ada 1, 2, 3 berbeda itu nggak mungkin dikatakan 1. Kalau dikatakan 1 hakikat, jelas itu beda hakikat. Yesus bukanlah roh, Bapa bukanlah manusia, itu hakikatnya udah beda. Jadi nggak bisa dikatakan 1 hakikat ya, seperti itu. Kalau ilmu mungkin ilmu apa ya, tutorial apa segini papap misalkannya, itu nggak tahu ya, ada tutorialnya, itu tutorial selingkuh gitu tuh ada. Tapi kalau untuk ini nggak ada sih, nggak ada ya. Silakan buat orang-orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Kristen itu informasi tentang agamanya bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaidah ilmiah, silakan ya, silakan, saya tunggu. Oke, kalau nanti tidak ada, maka saya akan melanjutkan materi. Nah, saya sering bertanya kepada orang Kristen, apa hukum-hukum dia. Ini materi ini ya, materi apa namanya, materi keempat nih, tentang hukum nih ya. Hukum Kristen itu hukum apa sih yang diberikan Tuhan kalian yang 33 tahun datang ke dunia itu dia ngapain gitu ya. Selama dia 33 tahun dia memberi teladan apa? Adakah cara menjadi anak solehah atau anak soleh atau anak baik yang diajarkan Yesus? Bagaimana caranya? Adakah cara bertetangga yang baik diajarkan Yesus? Bagaimana caranya? Adakah cara bersuami yang baik diajarkan Yesus? Bagaimana caranya? Cara menjadi anak yang baik, cara menjadi suami, cara menjadi tetangga, cara menjadi pemimpin, cara menjadi murid yang baik, ada tidak cara-cara itu diajarkan oleh Yesus? Kalau Yesus tidak mengajarkan cara-cara itu, maka kalian Kristen ini bagaimana cara bersosialnya? Ada nggak cara-cara berketuhanan diajarkan Yesus? Nah, apakah kalian sudah ikuti itu? Kita bahas ini. Nah, kalau Nabi Muhammad cara menyantuni istri-istrinya, dia tunjukkan dengan cara praktek. Cara menyantuni anak kecil, dia tunjukkan dengan praktek. Menyantuni tetangga, cara memimpin, cara menjadi masyarakat, cara menjadi pemimpin, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
cara bagaimana menjadi warga negara, cara bagaimana menjadi, itu diajarkan. Pertanyaannya adalah cara-cara hidup secara sosial itu diajarkan oleh Yesus atau tidak. Nah, caranya seperti apa? Kalau tidak ada caranya, maka layakkah agama kalian dikatakan agama pemberi petunjuk? Karena kalau agama pemberi petunjuk adalah cara-cara berlaku dan bersikap itu diajarkan oleh agama itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kristen mengajarkan cara-cara bagaimana bersikap dan berperilaku dalam kaidah kekristenan menurut Yesus? Ada tidak? Kalau ada, mari kita bahas, karena itu masuk ke tema keempat. Saya sudah bahas ya, tema ketuhanan ini adalah tema yang paling krusial, tapi yang paling sulit dipahami di Kristen. Kitab suci ini pun belum terjawab alasan Bible dikatakan suci. Nabi-nabi di Kristen itu standarisasinya seperti apa? Untuk membedakan nabi asli dengan nabi palsu, apa perbedaannya? Ya, kita juga pengen tahu di situ. Hukum-hukum di agama Kristen itu seperti apa? Ini mau kita bahas ini ya. Kemudian faktual, kenyataannya apakah betul peradaban Kristen yang memperbaiki peradaban atau justru malah merusak peradaban, seperti itu ya. Rismalim, itu pemikiran ibu lah. Iya, kan saya berpikir bu, kalau saya nggak berpikir ya bukan dari pemikiran saya lah pembicaraan ini. Karena saya orang berpikir lah, makanya saya berbicara gitu loh. Nggak pantas dibahas. Waduh, fair 501 kurang ajar. Masa dia bilang agama Kristen nggak pantas dibahas? Waduh, ini merendahkan Kristen banget nih. Jangan gitulah bro. Sehina itu ke agama Anda sehingga nggak boleh dibahas, nggak pantas dibahas? Waduh, itu jahat sekali itu begitu. Masa dibilang begitu? Risma 52, aku ingusan guys. Aku ingusan karena aku capean. Meler-meler hidungnya. Wah, kalau Mr. Anderson ini orang baik nih guys ya. Pertanyaannya berkualitas nih, orang-orang terpelajar beliau itu. Kalau aku lebih cenderung ingin memberikan pengajaran kepada orang-orang yang awam, yang belum tahu apa-apa ya. Silahkan bertanya dan berikan pertanyaan-pertanyaan terbaik supaya nanti kalian mengerti perbedaan antara agama kita gitu. Kasih minyak kapau nih. Halo Pak, apa kabar malam ini Pak? Kalau lagi pilek tidak usah live, nggak masalah kok. Hai Pak, apa kabar? Sehat? Iya, sehat Bu. Ini tadi kok ada undangan? Gimana Pak? Lagi dengerin. Ya, diundang sama Nandar. Nandar tahu tuh mana orang yang bisa diajak ngobrol. Waduh. Ya, aku lebih senang membahas langsung kelima temanya aja gitu Pak, karena ini kan krusial banget nih. Ketuhanan, kitab suci, kenabian, hukum, fakta, faktual pengaruh dari agama tersebut kepada perilaku gitu, kecenderungan perilaku. Nanti aku ingin kalau ada yang mau bertanya boleh sekitar ini aja bertanya gitu, karena ini materi yang aku godok gitu, yang aku kaji, dan ini komparasi dua arah boleh gitu, atau hanya pertanyaan satu arah ke Islam pun boleh. Silakan Pak Anderson, ada yang mau ditanyakan terkait agama Islam boleh. Itu bahas di mana ya, saya lupa itu, tapi bagus, itu pertanyaan bagus untuk maksudnya statement yang bagus ketika bilang apa ya, Yesus itu apa kayak pas mengusir setan ke babi itu ya, itu seperti merugikan pedagang babi lah ya di situ ya. Itu sebenarnya kalau kita bicara gimana? Ya, sebenarnya kalau kita bicara Pak, Yesus ini kan dalam konteks keyakinan Kristen kan sebagai Tuhan ya. Harusnya dia memberikan, bukan merugikan, kan begitu? Ya, betul. Karena kita kan berdoa kepada Tuhan, meminta itu kan kepada Tuhan. Nah, tapi kalau dalam konteks agama Islam, Allah itu berhak memberi, berhak mengambil. Bukan berarti hak mengambil Allah itu adalah hak semena-mena, suka-sukanya aja gitu loh. Sebagai Tuhan tuh suka-sukanya, berarti dia bukan Tuhan. Nah,
tentang sifat ini Allah katakan dalam tentang dirinya di Al-Quran adalah Allah bukan Tuhan yang zalim, gitu. Gitu. Iya, bagus itu statement itu Bu. Kalau itu membuat saya apa ya, ibaratnya ini wah, kalau ditafsirkan secara literal memang agak sulit ya, tapi saya kemarin malah berusaha mencari ini tuh peristiwa ini tuh literal atau ada campaignnya gitu. Literal. Gitu. Enggak, kalau kita lihat itu memang pada waktu itu ada perempuan-perempuan yang disusupi oleh setan. Kemudian setan itu bicara kepada Yesus meminta untuk dimasukkan ke dalam babi. Maka kemudian setan itu masuk ke dalam babi dan babi itu masuk ke dalam sungai dan kemudian mati danau atau sungai itu. Pertama polusi danau ya, bangkai babi ribuan. Yang kedua pemilik peternak babi itu gitu juga dirugikan. Dia capek-capek punya babi, tiba-tiba Tuhan memasukkan setan ke dalam gitu. Kalau kita bicara konteks musibah atau bencana di dunia dalam konteks Islam itu melulu adalah karena perilaku manusia itu sendiri, dan biasanya tuh hukuman itu kepada dia yang mengalami itu biasanya ada perbuatannya juga gitu. Tapi kalau di Kristen Yesus itu memasukkan setan ke dalam badan babi itu karena permintaan setan itu sendiri gitu. Gitu. Kalau menurut Pak Anderson bagaimana? Saya menangkap ada sebuah ada seperti waduh dibatasi nih, pembatasan nandar nih. Saya menangkap ada ini ada kayak kebingungan Bapak memahami konteks ayat itu ya, atau mungkin menurut Bapak secara rasional kayaknya nggak make sense aja begitu, atau bagaimana? Saya mengenai iblis itu ya Bu ya, ini menurut pendapat saya ya, maksudnya kalau berdasarkan peristiwa yang Yesus pernah menegur Petrus karena Petrus ngomong jangan disalib ya, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu Yesus gitu kan. Nah terus Yesus kan menariknya ngomong enyahlah kau iblis kan. Nah jadi kalau saya berpikir ketika Yesus ngomong enyahlah kau iblis itu karena engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi memikirkan apa yang manusia pikirkan. Jadi Pak, saya mau tanya nih, menarik nih. Menurut Bapak ketika Yesus mengatakan Petrus iblis karena dia tidak memikirkan pikiran Tuhan, di sini Yesus benar nggak menurut Bapak? Kalau menurut saya ya, ketika jadi definisi iblis itu saya kan jadi meneliti ya dengan ayat ini itu. Nah kemudian Ibu Rifa ngomong yang masalah babi itu, oh jadi saya kemudian kok jadi relate gitu. Jadi yang saya percayai adalah eksorsisme itu menjadi seperti apa ya, maksudnya seperti wah ini berarti tidak secara benar gitu maksudnya gitu Bu. Karena saya berpendapat bahwa yang peristiwa Yesus ngomong bahwa apa yang Petrus pikirkan itu adalah iblis, berarti iblis itu diabolos itu adalah pikiran untuk menentang Allah gitu aja sih Bu. Nah Paulus juga pernah bilang bahwa aku menaklukkan setiap pikiran gitu. Jadi yang ditaklukkan tuh pikiran, jadi bukan perang secara apa sih roh yang gimana gitu ya. Kalau yang saya pelajari. Nah jadi kalau saya perhatikan yang dari Ibu Rifa berkata bahwa wah itu 2000 babi itu ini merugikan, iya juga yang merugikan. Nah kemudian kalau dicoba genrenya ke kiasan, mungkin kata legion dan babi segala macam itu mungkin ada tafsir lainnya gitu ya, mungkin ya Bu ya begitu. Tapi ya itu menjadi menarik perkataan Bu Rifa, Pak Yonatan itu. Saya tuh makanya sambil perhatiin tuh saya nunggu supaya ada statement apa itu, nah kemudian bisa diteliti itu
buat saya itu menarik gitu. Gitu. Oke, sebenarnya tadi saya ada tema yang menarik juga nih buat Bapak membuka cakrawala berpikirnya, tapi tidak relate dengan yang dibahas. Sebenarnya tadi saya ingin mengajak Bapak berpikir ulang nih. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyahlah kau iblis, kau tidak memikirkan pikiran Tuhan tapi pikiran manusia." Saya rasa ini Yesus agak berlebihan. Kenapa saya katakan Yesus berlebihan? Sebagai Tuhan, tidak ada satupun manusia yang mengerti pikiran Tuhan. Kenapa manusia harus mengerti pikiran Tuhan? Kita bukan Tuhan. Kita pasti mengerti pikiran manusia, tapi Yesus mengatakan kau iblis karena tidak mengerti pikiran Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Jadi itu Bapak renungkan itu. Lanjut. Kalau kita bicara tentang iblis dan setan, kami umat Islam ini Pak bisa menjelaskan menggunakan kaidah bahasa. Kata ablasa itu berasal dari kata terputus rahmat Tuhan. Artinya begitu esensinya. Setan itu jauh atau ya kecenderungan untuk bersikap menentang Allah. Memang kami tidak pernah mengatakan bahwa setan itu adalah sosok berbeda dari jin dan manusia, tetapi setan itu adalah sifat ingkar yang ada pada diri jin dan manusia. Makanya dikatakan setan itu mengalir dalam darah, ada di lubang hidung. Karena memang setan itu ada dalam diri manusia. Setiap manusia itu ada setannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau Rasulullah dia menaklukkan setan yang ada dalam dirinya. Kalau Paulus mengatakan begitu kan. Kenapa? Orang-orang yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu, dia adalah orang yang mampu menaklukkan setan dalam dirinya. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu ada setannya. Karena natur itu diberikan oleh Tuhan, keseimbangan itu ada. Tetapi nanti kita memilih mau mengikuti perintah Tuhan atau mengingkari perintah Tuhan, seperti itu. Nah, jadi kalau Islam memang seperti itu Pak ya. Setan dan iblis itu bukan satu sosok berbeda sendiri, roh-rohan bukan, tetapi adalah sifat kita yang menentang Allah. Dari kata setan dan iblis itu berbeda. Iblis itu adalah gelar makhluk pertama kali yang ingkar kepada Allah dalam Al-Quran tentunya. Nah, jadi saya mau Bapak juga merenungkan nih, sikap-sikap Yesus di dalam Bible itu cukup mencurigakan gitu. Dan saya tidak mau menyalahkan Yesus. Dalam hal ini saya lebih ekstrim maksudnya gini, kalau dibolehkan menyalahkan ke hal-hal yang tidak make sense dalam Bible, saya tentu tidak akan menyalahkan Yesus. Walaupun terkadang Bapak boleh melihat saya berdiskusi itu terlihat menyalahkan Yesus, itu hanya ingin membangkitkan kognitifnya teman-teman Kristen. Padahal kalau kita lihat, saya lebih menyalahkan penulis kitab ini ketimbang Yesus, karena gara-gara penulis kitab ini tidak memahami sesungguhnya apa yang diajarkan Yesus, akhirnya Yesus tertuduh sebagai orang-orang yang tidak bijaksana gitu. Mengatakan orang lain iblis karena tidak mengerti pemikiran Tuhan, itu menurut saya sesuatu yang aneh. Karena ya tidak ada satupun yang bisa mengerti pemikiran Tuhan. Itu poin saya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan next time kita bisa membahas satu tema yang krusial dan mengkerucut supaya Bapak dan saya bisa saling membagi wawasan dan cara berpikir gitulah. Silakan. Ya betul sekali Bu. Kalau Bu Rita ngomong kayak gitu tadi ya jadi betul itu, karena pemahaman selama ini kan kalau saya gitu ya, bahwa iblis itu di eksternal manusia gitu ya, tapi ketika dipelajari lebih lagi kok ya sebenarnya peristiwa Yesus dibawa ini agak ekstrim menurut saya ya, tapi ketika peristiwa Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah itu, dia dicobai 3 kali itu Bu. Nah itu kan menjadi, karena Yesus itu disebut Adam yang akhir, kalau di Alkitab disebut Adam yang akhir gitu ya, jadi Adam yang pertama dulu, nah kemudian Yesus disebut Adam yang akhir. Nah pencobaannya itu ya seharusnya sama ya gitu. Pencobaannya adalah untuk melawan Allah atau berjalan beriringan dengan kehendak Allah gitu kan. Nah pencobaan seperti itu ya, kalau orang nanya ke saya pencobaannya kira-kira dengan eksternal nggak gitu ya, kemudian kalau saya memahaminya oh ya batin gitu, pencobaannya batiniahnya gitu, penawaran atau pemikiran untuk melawan bapaknya sendiri. Iya, tapi izin itu kan statementnya Pak, aku potong ya, statementnya Bapak ini kan tidak ada landasan dalilnya. Benar? Oh iya.
Oke, nggak apa-apa. Itu adalah interpretasi pribadi terhadap kitab suci sendiri, nggak apa-apa. Itu setiap orang berhak gitu. Oke, Bapak standby aja, kita sapa dua tamu kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan ya Pak Anderson ya. Kita diskusi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.